Tapi sebenarnya sebenarnya menarik ya dok, karena kita sendiri sebenarnya sudah bisa mencari tahu untuk mencegah stunting yang selama ini orang-orang mungkin tidak tahu. Iya, makanya dengan model aplikasi seperti sekarang ini kan bisa begitu ya. Dan ini ketika belum mengisi aplikasi LC-Mail ini ya jangan dinikahkan dulu gitu. Lagi jadi dihalangi. Ya. Tapi kan ditunda. Iya kan gampang aja ini. Cuman periksa HB, kemudian tinggi badan, berat badan, lingkar. Ini enggak sampai kalau ke dokter atau ke enggak habis 50.000 lah itu. Daripada demi anak dan generasi emas tentu kan saja. Orang sering pre-wedding habisnya 50 juta, 100 juta. Jangan dibocorin dok. Lah ya kan, itu kalau ditanya, ya kan kalau ditanya gedungnya udah siap-siap ya. Puluhan juta. Konsumsi siap-siap. Padahal ini sebenarnya untuk cek dan menjaga nanti generasi-generasi selanjutnya sangat penting ya dok. Tapi nggak dilakukan ya kan. Saya udah dok. Baik, ini ada dua yang baru dokter Hasto sebutkan. Yang pertama dari hulu, ini mulai dari kesehatan ibu, lalu yang di tengah bagaimana peran dari BKKBN sendiri membentuk di desa supaya menjangkup ke masyarakat langsung. Nah yang terakhir tadi di pintu akhirnya 1000 hari kehidupan pertama. Jadi sampai namanya Baduta. Baduta ini kan sampai usia 2 tahun kurang dikit ya. Ini ASI eksklusif tuh harus diberikan. Jadi ini termasuk 6 bulan kehidupan pertama harus ASI, jangan sampai tidak diberi ASI. Dan yang dorongan kita itu apa? Jangan diberi selain ASI gitu. Kan ASI eksklusif itu hanya ASI gitu aja. Kan banyak orang-orang di desa juga masih anaknya nangis, kasihan ya, nggak dikasih makan, usianya udah 3 bulan itu. Akhirnya dikasih makanan yang macam-macam itu. Akhirnya mudah diare lah, sakit gitu. Nah, ini ASI eksklusif ini yang harus kita kampanyekan di tahap-tahap terakhir 1000 hari kehidupan pertama ini. Kemudian makanan pendampingnya harus cukup. Jangan lupa imunisasi. Nah, ini karena supaya tidak sakit-sakitan. Jadi penyebab stunting adalah suboptimal health karena anak mungkin sering sakit-sakitan dalam 1000 hari kehidupan pertama. Kemudian yang kedua suboptimal nutritional, berarti mungkin dia memberi makanannya kurang dari standar. Nah, inilah yang perlu sekali. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, anak itu kalau rewel nanti terus ibunya atau orang tuanya itu cuman apa yang mudah lah, kasih mie, kasih cilok, kasih apalah. Harusnya itu cut dari pertama. Ya, harusnya kita berpikir tentang apa ya, protein hewani ya. Jadi bagaimana konseling, KIE, edukasi protein hewani. Banyak orang yang uang ada, makanan ada, tapi salah. Itu. Salah langkah sebenarnya. Mungkin karena ketidaktahuan. Ya, karena tidak tahu. Salah milihnya, milihnya. Jadi uang ada, tapi belinya tidak ikan, tidak telur, belinya mie. Karena praktis ya dok. Praktis. Tapi berarti Sobat Antara mungkin ini akan memberikan gambaran baru juga bahwa stunting itu bisa dicegah dari kita, dari diri sendiri dulu. Sudah siapkah menikah? Lalu seperti apa proses kedepannya untuk memiliki anak? Dan yang terakhir, bagaimana kita memberikan 1000 hari kehidupan pertama pada anak kita. Betul, yang nantinya akan membuat generasi emas di tahun 2045. Seperti mimpi semua orang. Dokter Hasto. Nah ini sedikit mungkin dok ya, karena waktu juga yang misalkan kita. Tidak terasa memang ngobrol sama Dokter Hasto ini wawasannya luar biasa sekali. Dokter Hasto ini kebetulan juga menyambut Harganas, Hari Keluarga Nasional. Harapan-harapan seperti apa yang dokter kedepannya harapkan untuk masyarakat Indonesia? Silahkan dok. Ya sebetulnya kan arahan dari Bapak Presiden itu kita selalu gotong royong. Apalagi negara kita ini negara Pancasila yang punya filosofi tinggi untuk gotong royong. Masalah bangsa, masalah masyarakat itu pada umumnya harus dipecahkan dengan gotong royong. Maka dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini saya ingin mengetuk hati dari katakanlah warga masyarakat lah secara umum untuk punya social response ya, social responsibility. Kalau kita punya rezeki ya barangkali sedikit lah menjadi bapak asuh untuk anak stunting. Ya saya berharap begitu. Kalau hitung-hitungan saya ya, ini untuk mengentaskan anak stunting satu anak itu sebetulnya dengan Rp15.000 sehari udah cukup ya. Sehingga kalau seandainya katakanlah ada keluarga yang mampu menjadi bapak asuh anak stunting atau apalagi ada perusahaan yang mampu menjadi bapak asuh anak stunting, sebetulnya tidak besar, hanya butuh waktu 6 bulan saja ya, 6 bulan insya Allah terkoreksi stuntingnya ya. Tapi jangan model hanya sehari, hari ini saya akan ngadakan makan bersama itu ya nggak bisa lah, itu harus long term. Inilah harapan saya, gotong royong,
respon sosial yang baik dari masyarakat, tetangga, perusahaan, dermawan, semuanya. Baik, terima kasih Dr. Hasto. Masih. Telah sharing berbagai hal dan tentu saja saya sedikit mengutip apa yang Dr. Hasto ungkapkan tadi, jika masalah yang ada mulai dari kependudukan lalu juga masalah stunting di Indonesia ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa gotong royong lalu juga menimbulkan perasaan atau respon sosial agar masalah-masalah tersebut bisa teratasi. Tentunya saya mewakili BKKBN mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia di tahun 2045 memiliki generasi emas dan generasi luar biasa. Dan Sobat Antara, jangan lupa untuk akses lainnya tentang Antara, video-video menarik lainnya dan informasi lainnya Anda bisa langsung mencari tahu di podcast Antara melalui Spotify, lalu juga di YouTube Antara TV, dan jangan lupa di portal Antara yaitu Antara News. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Pak.